Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fitil madkur wa tarkil makdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Mengawali pengajian di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita menghirup udara yang segar di pagi hari ini dan bisa menikmati segala ciptaannya di muka bumi ini. Untuk itu tiada suatu kata yang pantas untuk kita haturkan kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semogalah tetap tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang indah ini, yang megah ini, insya Allah penuh barokah ini, bukan suatu kebetulan, akan tetapi inilah karunia Allah yang maha besar yang diberikan kepada kita semua, karena kita hidup yang sekali dan hanya sementara ini bisa mengerti, bisa memahami hakikat hidup kita yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diwakilkan, yaitu menyembah kepadanya. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu hadirin sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa bu'atan fi jasadihi wa indahu kudu qaumahu ka'annaha hijat lahud dunya. Nabi bersabda, barang siapa yang pagi-pagian dari kamu sekalian keluarganya dalam keadaan aman, tanpa ada gangguan apapun, badannya sehat, dan ada persediaan makanan di hari itu, maka seakan-akan dunia ini ada pada genggamannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pagi ini bisa berkumpul, ini merupakan satu bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Lalu apa yang harus kita cari selain kita mencari jalannya syukur kepada Allah? Dan pagi hari ini kita buktikan kesyukuran kita berangkat mengaji, bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi, cari ilmu ini perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Selain ini perintah langsung dari Nabi, manfaatnya sangat besar sekali untuk kita semua. Ada ungkapan dari sebuah ulama menyatakan, ma fit tariqil li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila
Barang siapa yang berjalan dengan tujuan mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan masuk ke surga. Wa malaikum tad'ul janaha lahu idan yas'aridum bimaramihi mutaqabbala. Dan para malaikat-malaikat pun meletakkan sayapnya, artinya melindungi kepada orang-orang yang mencari ilmu. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, apabila kita ini ingin ke surga, apabila anak-anak kita ingin masuk ke dalam surga, apabila kita menginginkan cucu-cucu kita nanti ingin masuk surga, maka jalannya adalah sering berjalan menuju tempat-tempat mencari ilmu. Ada TPA-TPA, madrasah-madrasah, masjid-masjid yang siap mencairkan ilmu daripada ustadz-ustadzah, daripada dari ulama-ulama. Nah, untuk itu berbahagialah panjenengan pada pagi hari ini bisa hadir di masjid ini dalam rangka mencari ilmu. Dan tidak hanya itu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inal tolabul ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta hitani fil ma. Sesungguhnya orang-orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Coba kita bayangkan berapa banyak makhluk yang tempat di langit sana. Sebuah riwayat hadis mengatakan bahwa setiap hari 70.000 malaikat masuk ke yang namanya Baitul Ma'mur dan tidak akan keluar. Semua memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Berapa makhluk yang tempat di bumi, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah tidak bisa menghitung. Semua memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dan yang terakhir, ikan-ikan yang ada di lautan, berapa banyak, bayangkan, semua memohonkan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Apakah kita ini masih berat untuk melangkahkan kaki dalam rangka bertolabul ilmi? Apakah kita masih ragu-ragu tentang hasil daripada mencari ilmu? Nah, marilah kita renungkan. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inal fadlil alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawain. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, karena rajin mencari ilmu akhirnya menjadi orang yang alim, maka bisa mengalahkan derajatnya orang ahli ibadah. Seperti rembulan yang hanya satu bisa mengalahkan beribu-ribu, bermiliar-miliar sinar bintang yang ada di langit. Bapak Ibu yang kami hormati, dan apapun yang kita capai di dunia ini, bahkan di akhirat, semua melalui ilmu. Dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat, ingin masuk surga, dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mencapai keduanya, maka
dengan ilmu. Ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, panjenengan mungkin pirsa nggih kegiatan-kegiatan sehari-hari yang pakai ilmu. Nun sewu pirsa yai-yai sing pados rasa nggih. Wesi gitu sedaya rusukan niku napa seng-seng niku nek ditumbas keng tukang rasa mung pinten 3.000 nggih napa mboten. Tapi begitu ditumbas tukang rasa dikoi ilmu dibikin ditemplekke ning nggone sayape montor mabur. Kira-kira dadi pinten niku regane? Nggih. Regane dadi mahal. Mergo napa? Enten ilmune. Nggih, enten ilmune. Nah, niku Brother. Maka jangan ragu-ragu kita dalam rangka mencari ilmu. Bahkan yang terakhir ulama mengatakan al ilmu hayatul Islam wal imadul iman. Ilmu adalah untuk menghidupkan Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sepakat bahwa pedoman orang Islam adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini barang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan sendiri. Harus ada yang menerangkan, yang mengejawantahkan agar umat-umat ini tahu. Itu dengan apa? Dengan cara mencari ilmu. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Inilah sebagai pengantar pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu masih tetap sehat, tetap kuat sehingga bisa menjalankan aktivitas di pagi hari ini sampai akhir nanti. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adapun tema pada pagi hari ini kami menyampaikan tentang bagaimana menghadapi problematika kehidupan. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap saat kita sudah berusaha ngibadah ndonga kanthi tujuan kepengin akhir hayat kita mengke dalam keadaan husnul khotimah. Nggih napa mboten? Usaha kita sehari-hari banting tulang apapun yang kita kerjakan ini hanya satu. Akhir hidup kita nanti adalah ingin husnul khotimah, masuk surga selamat dari neraka. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan problematika dan konsekuensinya kita harus menghadapi. Nggih napa mboten? Harus dihadapi dan bahkan tidak mungkin setiap manusia itu tidak punya masalah, itu tidak mungkin. Walaupun masalahnya itu ya ada yang kecil dan ada yang besar. Pasti punya masalah. Problematika hidup kita pasti ada. Nah, karena apa? Karena sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman insyaallah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 menyebutkan lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Niscaya sungguh aku akan menguji pada kalian. Dalam hidup ini akan saya uji, yaitu dari rasa takut, dari lapar, dari kekurangan harta, dari diri, dan dari kekurangan buah-buah. Akan kami ujikan pada kalian. Inilah Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menguji kita. Dari rasa khawatir, Bapak Ibu nembe kemawon kinten-kinten kalih tahun setunggal tahun kepengker kita sedaya dunia ini diguncang dengan adanya napa wabah corona. Dan juga lewat ju'i wa naqsim minal amwal, kadang-kadang dicoba dari segi ekonomi. Nun sewu tiyang niku nek pun apes utawa nembe apes, usaha napa kemawon gagal. Usaha niki gagal, usaha niku gagal. Bahkan enten sing berhasil kadang-kadang
usaha niki wis berhasil pun saged nabung delalah kena bujuk rayu investor sing mboten leres akhirnya duite hilang. Enten apa mboten? Karena napa? Karena nembe apes. Nek lagi nembe apes, nembe dicoba saking Gusti Allah niku, nggih ngoten niku. Apapun yang kita lakukan iki kaya-kaya ki ora nek bener. Memang nembe ujian saking ngene Gusti Allah. Niku. Mungkin ekonominya lancar, sing dicoba kadang-kadang sakit niki pun mantun dipun obataken beto teng dokter ganti lintunipun sakite dan silih berganti. Mungkin dicoba lagi dari buah-buahan, artinya dari hasil pertanian. Bapak Ibu mungkin yang petani sudah gigih kita menanam dengan pupuk yang terbaik, bibit yang terbaik, diobat yang terbaik, wis meh panen, tinggal panene delalah diserang hama. Inilah problematika hidup kita. Problematika hidup kita. Tapi Allah tetap berjanji, wa basyiril mukminin. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Artinya bagaimana? Yang saya coba tadi kok mau sabar, mau menerima atas jawaban Allah. Berilah kabar gembira. Nanti pasti Allah memberi pertolongan. Bapak Ibu hadirin sekalian, walaupun Allah mencoba kepada manusia, kepada kita ini, tapi Allah pun ngitung-ngitung, pun bijaksana. Di antara kita mungkin cobanya masing-masing. Nun sewu Bapak Ibu guru mawon para sedulur, niku bijaksanane pol. Bukti bijaksanane napa? Memberi pelajaran antara kelas 1 atau kelas 1 dan kelas 6 benten. Nggih mboten? Memberi pelajaran niku benten antara memberi pelajaran kelas 1 dan kelas 6. Mergo napa? Dilihat kemampuannya. Apalagi Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahmanir Rahim. Nggih niku dalam firmanipun ngendikaken la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kepada seorang kecuali dengan semampunya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketika Allah memberikan cobaan, justru Allah juga akan memberikan pertolongan. Allah yang mencoba, Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar untuk lepas dari segala problematika hidup yang dialami. Sesuai firman-Nya dalam Al-Quran, insyaallah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu dicoba, ketika kamu menghadapi problematika kehidupanmu, mohon pertolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara 2, yaitu yang pertama dengan cara sabar, yang kedua dengan cara sholat. Sabar ini memang sulit untuk dikerjakan Bapak Ibu. Tapi ketika kita sabar dalam menghadapi segala problematika hidup, insya Allah kita ini akan mendapat sesuatu yang paling manis di dunia ini. Yang paling manis di dunia ini. Karena ketika kita ini masih hidup di dunia, Allah pasti mencobakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma yabqa minad dunya illa balaun wa fitnatun. Tidak tersisa, maksudnya terus tetap dunia ini pasti selalu ada cobaan dan selalu ada fitnahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ketika Allah mencoba pada kaumnya, ini membuktikan Allah cinta kepada kaumnya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba biqaumin ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika senang, ketika cinta kepada kaumnya, maka Allah akan memberi cobaan. Nah ini, walaupun kita berat, walaupun sakit,
Akan tetapi inilah kenyataan yang terjadi di dunia ini. Sudah banyak sekali orang yang jatuh bangun karena dengan kesabarannya akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis, yang sangat membanggakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, dan yang perlu kita mengerti untuk mencapai pertolongannya Allah, kesabaran ini ada 3 yang harus kita jalani. Yang pertama, hadis yang disabdakan Nabi, sabrun ala maharimi wal ma'asi. Yang pertama, kita hidup harus sabar menghadapi apa? Sabar menghadapi meninggalkan keharaman dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ketika hambanya Allah dicoba kok sabar dan mau meninggalkan alias haram, dan juga mau meninggalkan maksiat, doa kita akan kita kemarin Bapak terangkan anak-anak kita ini mulai kecil atau sejak kecil kita beri makan, kita beri minum sesuatu yang halal, karena akan pada anak tersebut menjadi positif, itu karena kalau kita sejak kecil badan kita, tubuh kita tidak memasukkan barang-barang yang halal, sampai besar pun generasi penerus akan menjadi generasi, karena dari makanan dan minuman pun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sabrun ala fit taati wal qurb. Sabar taat kepada Allah dan pengamalan-pengamalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sinten ingkang salat niku ringan. Sinten ingkang ngendika salat tahajud niku ringan. Sinten ingkang berpendapat poso niku ringan. Sedaya berat para sedherek. Salat gang 5 waktu, khamsa sholatin minalaili wan nahar, asline berat. Nggih. Tapi berhubung kita sabar, ringan. Bahkan seakan-akan kita ini ada yang menggerakkan. Nah niku. Satu yang dekat kepada Allah. Yang terakhir, yang nomor Su'aib wa Naib. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini apabila menjelang musim Jawa ini rendeng, apa? Musim hujan, Allah banyak sekali kan musibah. Ada yang banjir, ada yang mentok, ada yang gunung meletus dan lain sebagainya. Dengan kesabaran. Perlu kesabaran. Nah, juga pergantian hidup, nun sewu, hidup ini bagaikan berputar. Nek ngendikan para putra, hidup ini bagaikan utawa kaya cakra manggilingan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah. Nek kita dalam wonten sejahtera, ya pekerjaannya selesai dikerjakan, teman-temannya selalu memberi dukungan. Ini untuk sabar. Bagaimana saat kita paling bawah, badannya pun sakit-sakit mawon. Diobatkan ngene dokter ini ora mari pindah mriko. Lancar. Tambah melih keluargane morat, tambah melih pekerjaannya terbengkelai, dan niki dengan sabar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ini sabar, insya Allah kita benar-benar akan mengambil sesuatu hikmah yang sangat luar biasa. Nun sewu, kalau badhe cerita tentang tiang ingkang sabar, nggih. Ceritanipun niku tiang bakul tahu. Pirsa tahu nggih Bapak Ibu sedaya? Kebetulan keleresan niku daleme wonten dusun. Ajeng anggen pasar niku dadak melewati sawah gitu, pematang sawah ning galengan. Terus lagi teko dalan gede lagi numpak kendaraan. Delala anggotane nggih mung siji tok niku. Terus dikerjakan setiap pikul nang gone dalan melalui sawah niku wau teko dalan. Delalah namine tiyang. Kiambake niku ketinggalan kendaraan. Kendaraan melek ngelus kalau pun delalah apa datang nganggo tiba nggih tahune hanya kok ning ember mulih meneh dugi delalah sabar pula gitu. Delalah disambut dengan istilah lho Mas wow ketinggalan kendaraan. Sabar ketinggalan kendaraan dadak nganggo acara tiba barang. Rezekine pun mboten napa. Saya tau wong sabar niku. Sedulur, krungu kabar kendaraan sing meninggal kena kecelakaan plung jurang, penumpangnya sedo sedaya. Penumpangnya aku mau melu. Dah nih almarhum aku. Gitu, wis almarhum. Lah niku. Dadi mboten suwe mboten suwe meneh. Enek tamu sing biasane golek ampas tahu, nggih makani bebek. Lah delala ampas tahune telas gitu. Asalamualaikum Mas, badhe medhot ampas tahu. Lah pripun niki telas niku? Lah niku oh niki tahu ajeng teng peken kutah teng sabin dadi ndut ngaten niki. Lah pripun? Pun niki mawon kula tumbase. Nek wau teng peken pajeng pinten niki kula tumbase. Oh nek biasane nggih 300 kawan atus pun kula tumbase 400.000. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kadang-kadang Allah memberikan cobaan, memberikan musibah ini dengan hikmahnya. Ada hikmahnya. Kendaraan kepiye kita hune sesuk nek bosok piye? Tapi ternyata urung sida wis kutah sih. Kenapa mboten? Ternyata melih mobilnya kecemplung jurang terus kecelakaan terus dia tahune enten sing numbas. Kula Bapak Ibu sekalian, nek kula lan yang suatu saat pikantuk ben niku nyalahke tiyang sanes. Nggih. Aja nyalahke wong liya. Terus sing angka kalih, yang keduanya kita ambil hikmahnya. Tidak semua musibah itu membawa bahaya, membawa malapetaka. Tapi ada musibah yang membawa hikmah termasuk niku. Nggih, termasuk niku. Memang musibah niku sesuatu yang mboten disenengi. Definisi pada musibah gitu, ma'asobal mukmin mimma yakrahu fahuwa musibah. Jadi segala sesuatu sekecil apa sing nimpa tenggene tiyang Islam, tiyang iman kok mboten disenengi musibah. Ning nek saged sabar para sedulur, saged sabar Allah pasti menolong bahkan maringi. Allah ngendika
Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bakal netepi marang wong sing padha sabar, ya kuwi tak wenehi ganjaran sing tan. Muga Allah paring manfaat lan barokah. Bapak Ibu sekalian, niku wau ayat sing menerangkan tentang sabar. Salajengipun Allah ngendika, "Njaluka tulung marang aku lewat napa? Salat." Mungkin panjenengan hubungane pertolongane Allah karo salat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini salat berarti munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Semakin kita banyak salat, apalagi salatnya khusyuk, tumakninah, dan lain sebagainya, itu rukun-rukun salat, semakin dekat pula kita kepada Allah. Terus nek wis cedhak karo Gusti Allah, wis disenengi Gusti Allah, Allah niki lho badhe paring tenggene tiyang niku sak kersane Allah. Masya Allah. Nggih napa mboten? Jadi salat adalah suatu alat untuk mendekat kepada Allah. Semakin panjenengan kula panjenengan sedaya niki kathah salatipun gitu, ya minimal tertib 5 waktu niki pun sae, dan niki bukti pendekat kepada Allah. Maka salat juga bisa menjadi alat untuk menurunkan pertolongan Allah. Ingkang angka kalih, salat ugi saged nyegah sangka kemungkaran. Allah berfirman, tanha anil fasyai wal munkar. Sak temene salat iku iso nyegah saka keelekan lan kemungkaran. Sewu cara kasare, salat niku iso nyegah saka perbuatan-perbuatan kriminal. Pun panjenengan gitu, piyai nggih niku insyaallah salate kirang insyaallah. Gitu. Insyaallah nggih seperti itu. Allah sudah berfirman gitu, bahwa salat itu adalah bisa mencegah dari segala perbuatan yang jahat. Maka kita harus benar-benar mengerjakan sholat. Terus yang ketiga, sholat adalah bisa untuk menjaga agama. Tolak ukur ketakwaan kita, keimanan kita, Islam kita ini baik atau tidak, tinggi atau tidak, terserah dilihat dari sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu shalah fa innaha imaduddin. Salatlah kalian. Sesungguhnya salat adalah sebagai tiang agama. Man hafidhana faqad hafidhuddinah. Berarti mereka menjaga agama. Kalau kualitas Islam kita ya kepengin baik, kalau iman kita kepengin baik, ketakwaan kita kepengin baik, dengan sholat yang tertib, khusyuk, menjaga kualitas keimanan kita. Sebaliknya, lima siwaha adya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka amalan yang lain, ibadah yang lain pun juga akan tersia-sia. Kenapa? Allah memerintahkan kepada umatnya agar sholatnya tertib. Karena ada 4 hal yang juga harus kita mengerti. Ya, 4 hal yang harus kita mengerti. Bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama, diperintah untuk mengerjakan sholat. Nah, sebelum mengamalkan pengamalan-pengamalan yang lain,
adalah Allah memerintahkan untuk sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu 'alan nasi bitinihim as-shalah. Pertama kali Allah memerintahkan ibadah pada manusia di agamanya, maka yaitu sholat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sholat inilah perintah Allah langsung. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung saat itu ke hadapan Allah sana dalam rangka menerima perintah sholat yang disebut napa Isra Mi'raj. Saking napa? Saking pentingnya. Ketika Allah memberi wahyu terhadap Nabi Muhammad arupa napa niku Al-Qur'an sebanyak 30 juz yang diturunkan pertama dari Lauhil Mahfuz Baitul Izza langit dunia kurang lebih 23 tahun ini melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Kurun waktu kurang lebih 23 tahun Jibril terus memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi tentang sholat, Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, membuktikan ini saking pentingnya. Nun sewu bapak-bapak wonten ing masyarakat sak bentenipun, pergaulan sak bentenipun nek mboten penting lak cukup ngebel no. Cukup WA, cukup MS. Tapi ketika ada sesuatu yang penting, napa kira-kira mung cukup diomongke lewat WA. Lak mboten to, tapi juga dengan dikomunikasikan, diomongke secara langsung. Lah inilah. Ini. Jadi memang sholat itu adalah perintah langsung dari Allah. Yang kedua, sholat adalah pengamalan pertama nanti yang akan dihisab di hari akhir, di hari kiamat. Sebelum menghisab pengamalan-pengamalan yang lain, lebih dahulu dalam bersabda, "Ma yuhasabu bil 'abdul yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Pertama kali hambanya Allah hari kiamat dikisap dari pengamalannya, dari ibadahnya adalah sholat. Fa'in soluha faqad aflaha wa anja. Ketika setelah dilihat rapotnya tentang ibadah sholat kok baik, aflaha wa anja. Manusia ini adalah beruntung dan selamat. Beruntung akan dimasukkan surga dan selamat dari api neraka. Sholat itu. Saking sholatipun. Nah, terus wa in fasada wa khaba wa khuzar. Ketika didelok rapote bab sholat kok elek, mongko arep ngrugèkke awake dhewe. Yen wonten hadis lintu nyebutaken faida nalikane pengamalan sholat kuwi apik, pengamalan liyane dadi sekalian. Inilah yang harus kita pahami dan mengerti. Yang ketiga, sholat adalah sebagai pembeda antara imannya orang dan kafirnya seseorang. Yang membedakan ya sholat itu. Mula apapun kualitas sholatnya, nek tiang niku menyatakan Islam, terus gelem sholat, nggih niku tiang Islam. Nggih tiang Islam. Lah sing terakhir para sedulur, nggih. Salat niku sesuatu pengamalan yang paling utama. Ada seorang rajul bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdol?" Hai Nabi, apa pengamalan yang paling utama Nabi? Nah, Nabi menjawab, qala as-sholatu liwaqatiha. Salatlah tepat pada waktunya.
Jadi pengamalan yang paling baik, yang paling utama adalah ketika seorang hamba itu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, pemerintah mulai pusat dari sampai bawah, kita ini setiap tahun diberi jadwal sholat, nggih mboten? Jadwal abadi. Niku kangge jaga napa? Kangge jaga ben yang Islam niku sholat tepat pada waktunya. Enten melih dijaga kalih napa? Nipun adzan. Bapak Ibu sekalian, adzan niku senes tengere sholat. Nggih, adzan niku senes tandane sholat. Tapi adzan niku undangan sholat, ajaan sholat. Setelah kita menjalankan perintah Allah, bisa beri wasiat, Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang sabar di dunia dengan tanpa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin menyatakan, inna jama'ul awwalina wal akhirin. Sesungguhnya besok Allah akan mengumpulkan umat-umat mulai awal sampai akhir, akan dikumpulkan menjadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, Allah memerintahkan orang yang mengundang atau malaikat. Nah, isi undangannya, ainas sabirun tadkhulul jannata bil hisab. Hei, di antara kalian mana orang-orang yang dulunya sabar? Sekarang mari silahkan masuk ke surga dengan tanpa hisaban. Silahkan. Nah, fayaqumu minan nas, lalu ada segerombol manusia berdiri. Berdiri, yang lainnya itu berdiri di sana mau dikisap, mereka berdiri. Fal malaikatu ila aina bani Adam. Terus malaikat menjemput dan bertanya, "Hei anak Adam, manusia kamu kok berdiri mau kemana? Yang lain saja loh mau enggak mau terus berdiri mau kemana?" Qalu, menjawab manusia, ilal jannah, saya mau masuk ke surga. Qalu, malaikat, kau hisab, kamu mau masuk ke surga padahal belum. Lah kok enak men kowe. Wong belum ada kisapan loh kok kamu mau masuk surga. Nah, terus jawab manusia, "Na'am, saya mau masuk surga ini." Gimana surga? Kalau berkata malaikat, "Lah kamu siapa? Siapa? Apa masuk surga apa surga kuwi nune mbahmu? Lah kok kepengin ngene swarga sadurunge dikisap ki piye?" Lah qalu, berkata manusia, "Nahnu sabir." Saya adalah yang sabar. Di dunia dulu saya adalah sabar. Qalu, berkata malaikat, "Wa ma sabrun." Kamu sabar tentang apa? Di dunia itu kamu mengatakan sabar. Lah sabar tentang apa? Qalu, berkata manusia, sabarna ala taatillah wa sabarna ala maksiatillah hatta tatafanallah. Saya di dunia dulu sabar dalam rangka taat kepada Allah. Saya ibadah saat itu sulit. Ibadah saat itu Masya Allah banyak godaan, banyak rintangan, tapi saya tetap sabar. Juga saya di dunia dulu menghindari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Walaupun di sekelilingku banyak kemaksiatan, tapi saya tidak terpengaruh. Tetap sabar sampai Allah mewafatkanku, sampai saya meninggal dunia. Qalu, berkata malaikat, antum kama kultum. Kamu sekalian benar apa yang kamu katakan. Kowe ngono tenan to? Nek nggone donya kowe sabar tenan. Fadkhulul jannata fa ni'mal ajrul amilin. Kalau begitu sudah silahkan masuk ke dalam surga. Karena
surga senikmat-nikmatnya sebaik-baiknya orang yang beramal. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketika kita di dunia ini hidup menghadapi apapun dengan sabar, endingnya ini luar biasa. Nun sewu nek jaman biyen kathah tiyang pesen to nggih, sing sabar ya le. Wong sabar kuwi dhuwur langite. Lah ngoten to nggih. Wong sabar kuwi bakal subur. Sak sak lali-laline wong, sak beja-bejane wong sing lali, isih beja wong sing eling lan waspada. Kalimat itu sudah dikatakan nenek moyang sejak dulu. Ya, sejak dulu. Untuk itu, marilah kita di dalam dunia ini menghadapi apapun dengan kesabaran. Semoga Allah paring aman, manfaat lan barokah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan pada hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.